Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Akhirnya Abdiko sampai pada pembahasan arc terakhir dari Chainsaw Man, yaitu arc Katana Man. Karena arc ini sangat panjang, Abdiko akan bagi videonya jadi 3 part, yaitu Katana Man The Beginning, Katana Man The Revenge, dan Katana Man The Final. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan arc Katana Man The Beginning. Jika di anime ini adalah episode 7 dan 8. Check it bro. Pertama, alur cerita arc Katana Man The Beginning. Setelah berhasil mengalahkan iblis keabadian, beberapa hari kemudian Aki dan Himeno kembali bertugas untuk memburu iblis. Kali ini mereka kembali berhasil mengumpulkan potongan kecil daging iblis pistol. Saat melakukan pekerjaan, mereka berdua berbincang tentang dua juniornya, yaitu Kobeni dan Arai, agar mereka meminta maaf karena berniat membunuh Denji. Mereka menjadwalkan minum-minum bersama Makima yang sepertinya akan sibuk minggu ini karena dia akan pergi ke Kyoto untuk meminta bantuan. Yap, ini pertama kalinya seekor iblis terang-terangan mengincar Denji. Iblis keabadian berniat memakan Denji hidup atau mati. Dari sini Aki dan Himeno curiga pada sosok Denji yang misterius dan kenapa Makima menaruh perhatian lebih pada sosok Denji. Dari sinilah Aki dan Himeno berniat membuat Makima mabuk, lalu menanyai ketertarikan dia pada Denji. Hari minum-minum telah tiba. Sebagian dari anggota divisi spesial telah datang. Para anggota baru diminta untuk memperkenalkan diri. Seperti biasa, Denji yang tidak pernah sekolah kesulitan untuk memperkenalkan dirinya. Seingat Denji, dia berumur 16 tahun dan hobinya adalah tidur dan makan. Denji tidak peduli dengan perkenalan tersebut. Yang dia pedulikan adalah menagih ciuman dari Himeno. Tapi Himeno malah menjanjikan ciuman lidah jika sudah mabuk, yang mana hal ini membuat Denji semakin tegang. Kemudian giliran Arai, dia ternyata adalah pemuda 22 tahun yang berkontrak dengan iblis rubah sama seperti Aki. Berikutnya Higashiyama Kobeni yang tampak selalu canggung. Umur dia 20 tahun dan iblis kontrak dia masih dirahasiakan. Power sendiri tidak berkenalan karena dia cuma fokus pada makan, bahkan merebut makanan milik orang lain karena saking rakusnya. Tidak lama kemudian Makima datang untuk ikutan minum. Dari sinilah Aki dan Himeno memulai rencananya untuk membuat Makima mabuk dan menginterogasinya. Tapi ya, dalam perlombaan minum tersebut semuanya tepar kecuali Makima. Setelah itu Himeno yang mabuk berat langsung mencium Denji. Dan ya, bukan ciuman biasa, melainkan ciuman berisi muntahan. Denji yang belum 18 tahun jadi ikutan mabuk karena memakan muntahan dari Himeno yang bercampur alkohol. Hari itu Denji benar-benar tidak berdaya saat dibawa pulang Himeno ke apartemennya. Yang membuat Denji masih waras adalah permen pemberian Makima sebelum dia ikut Himeno. Denji pun mengurungkan niatnya untuk mantap-mantap dengan Himeno. Keesokan harinya ketika terbangun, Himeno menyadari betapa cintanya Denji pada Makima sehingga dia tidak mau mantap-mantap meski kesempatan sudah terbuka lebar. Dari sini Himeno mengatakan kalau dia sebenarnya mencintai Aki Hayakawa. Jadilah Himeno dan Denji beraliansi untuk membantu satu sama lain mendapatkan cinta mereka. Hari dimana Makima harus berangkat ke Kyoto akhirnya tiba. Di dalam kereta dia ditemani asisten pemburu iblis publik. Namun tiba-tiba beberapa orang dari bangku depan dan belakang berdiri lalu menembaki Makima dan asistennya secara brutal. Bukan hanya Makima, semua anggota divisi khusus juga ditembaki secara brutal oleh sekelompok orang, termasuk anggota baru yaitu Arai dan Kobeni. Yang tersisa tinggal tim Denji yang terdiri dari Denji, Power, Aki, dan Himeno. Mereka sebenarnya sempat mendengar suara tembakan saat berada di sebuah restoran. Namun ya, mereka malah mengira itu adalah suara drum festival. Dari sinilah mereka diincar oleh seorang pria yang mengatakan dengan santuy kalau tim Denji hebat masih bisa makan dengan santai saat semua anggotanya tewas ditembaki. Pria tersebut kemudian memperkenalkan diri pada Denji dan menunjukkan foto kakeknya yang ternyata adalah Yakuza yang berkontrak dengan iblis zombie. Yap, penembakan ini adalah ulah kelompok Yakuza yang berafiliasi dengan iblis pistol. Walhasil pria tersebut langsung menembak Denji di kepala. Power pun dengan sigap menyelinap dan memberikan uppercut pada pria tersebut. Lalu Aki dengan cepat mensamen iblis rubah untuk memakannya. Dari puing-puing bangunan yang hancur terungkap kalau bukan hanya Denji yang tertembak di kepala, tapi juga Himeno yang tertembak di dadanya. Aki pun panik, tapi belum selesai. Iblis rubah yang memakan pria tersebut protes dengan apa yang dimasukkan Aki ke mulutnya. Dan tiba-tiba saja iblis rubah terbelah jadi dua. Dari dalam muncul sosok hybrid kedua yang berbentuk katana.
Jadi sebut saja pria misterius ini sebagai Katanamen. Feeling Aki merasakan kalau dia adalah sosok yang sangat berbahaya. Tanpa basa-basi, Aki langsung mengeluarkan pedang yang bisa menyita umurnya. Pedang tersebut adalah kontrak dia dengan iblis kutukan. Dengan menusukkan pedang tersebut 3 kali, maka Aki akan bisa memanggil iblis kutukan. Dari sini terjadilah pertarungan sengit antara Aki dan Katanamen. Dan ya, ternyata Aki Hayakawa kuat banget. Dia berhasil melesatkan 3 kali tusukan dengan cepat sehingga membuat iblis kutukan tersummon untuk membunuh Katanamen. Namun seorang wanita muda muncul menghidupkan kembali Katanamen. Belakangan diketahui kalau nama wanita muda tersebut adalah Akane Sawatari. Dari sini Katanamen meminta maaf karena lengah dan terlalu meremehkan Aki. Katana pun melakukan pose kuda-kuda untuk bersiap melepaskan tebasan dahsyat, sementara Aki bersiap mengcounter serangan Katanamen tersebut dan slash. Gerakan Katanamen terlalu cepat sehingga Aki tertebas dengan telak. Yang tersisa hanya Power dan Himeno yang tertembak. Power sendiri tidak berani melawan karena dia tidak bisa melihat gerakan cepat dari Katanamen. Walhasil Himeno mengorbankan seluruh tubuhnya untuk memanggil kekuatan penuh dari iblis hantu. Katanamen sempat kewalahan bahkan akan kembali kalah. Namun Sawatari mensummon iblis kontraknya yang berbentuk ular raksasa, di mana iblis hantu langsung dimakan dan menghilang. Bersamaan dengan hal tersebut, Himeno juga ikut menghilang. Sementara Power sudah kabur duluan. Dari sini di detik-detik sebelum menghilang, Himeno sempat menggerakkan tangan iblis hantu yang tersisa untuk menarik gergaji Denji. Dan akhirnya Denji pun berhasil berubah menjadi Chainsaw Man. Dari sinilah duel antara Chainsaw Man versus Katanamen dimulai. Terlihat sekali kalau Denji bertarung tanpa teknik, sementara Katanamen sangat skillful dalam menggunakan kemampuannya. Apalagi saat Katanamen dibantu 2 Yakuza, Denji malah ragu dalam membunuh. Walhasil saat Denji menggunakan seorang Yakuza sebagai sandera, Katanamen tanpa ampun menebas keduanya yang membuat Denji terpotong jadi 2. Arc Katanamen The Beginning berakhir sampai di sini. Kedua komentar untuk arc Katanamen The Beginning. Kata-kata untuk arc permulaan dari Katanamen ini adalah Infinity War Vibe, di mana kekalahan telak ada pada anggota divisi spesial, penyerangan para Yakuza, dan debut dari kekuatan Katanamen. Benar-benar membuat episode ini seperti kedatangan Thanos dan pasukannya. Mereka benar-benar kuat dan terstruktur sehingga aksi mereka sulit dideteksi. Dan ya, banyak plot twist yang disajikan khas mangaka jenius, dimulai dari serangan tiba-tiba para Yakuza yang langsung mengincar Makima, kemudian iblis rubah Aki yang sebelumnya sangat powerful saat memakan iblis lintah, kali ini bisa ditebas dengan mudah oleh Katanamen. Kemudian debut pedang misterius Aki yang mensummon iblis kutukan yang secara ajaib mampu membunuh Katanamen meski dia berhasil dihidupkan kembali oleh Akane Sawatari. Kemudian wujud penuh iblis hantu yang secara ajaib kembali hampir menundukkan Katanamen sebelum dia dimakan oleh iblis ular. Kebangkitan epic Denji malah kembali dikalahkan oleh Katanamen karena perbedaan skill bertarung dari kedua hybrid ini. Intinya plot mengalir secara tidak terduga dan sulit ditebak. Ketiga, skor untuk arc Katanamen The Beginning. Meski awal arc terasa hanya fanservice, tapi saat konflik muncul secara tiba-tiba, Abdiko hanya bisa ho dan ho. Abdiko suka sekali bagaimana seorang villain merencanakan pembunuhan secara terstruktur dan cepat, alias tidak ada teriakan-teriakan khas shonen atau penjelasan motif sehingga kesan misteriusnya dapat banget. Dan ya, protagonis kala itu cukup biasa di anime seinen, tapi karena ini dark shonen jadi bisa dimaklumi. Skor untuk Katanamen The Beginning alias episode 7 dan 8 adalah 8/10, yaitu sangat bagus. Nantikan di pembahasan arc Katanamen part kedua yaitu The Revenge. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.